yang merupakan siasat dan rencana dari iblis. Bahkan kalau saudara membaca dalam kisah pencobaan Yesus di padang gurun, dikatakan bahwa semua kuasa di dalam dunia ini ada dalam tangan. Iblis menguasai seluruh dunia ini. Dia punya kekuasaan. Dia juga berusaha menguasai dan memiliki manusia yang bisa dikuasainya. Yang kedua, saudara, rencana iblis membuat manusia itu meragukan firman Allah. Iblis berusaha membuat manusia itu ragu dengan kebenaran firman Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 1, saudara. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis mengajukan satu pertanyaan yang menggugah pikiran Hawa. Untuk selanjutnya Hawa merespon pertanyaan iblis itu. Sebenarnya kalau kita merenungkan pertanyaan yang dikeluarkan oleh iblis ini, pertanyaan ini mengandung unsur negatif. Pertanyaan ini sedang membawa Hawa untuk berpikir yang negatif tentang Allah, berpikir mencurigai Allah. Dikatakan bahwa tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini sebuah pertanyaan yang diajukan oleh iblis untuk meragukan manusia akan kebenaran firman Allah. Dan Hawa merespon pertanyaan iblis itu. Sehingga tanpa disadari, Hawa ini sedang memberi kesempatan kepada iblis untuk melancarkan serangan-serangan selanjutnya. Karena iblis tidak berhenti hanya sampai di sini. Sesudah Hawa ini merespon apa yang diajukan oleh iblis ini. Kita lihat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis mulai melancarkan serangan selanjutnya. Karena Hawa memberi kesempatan. Iblis membuat Hawa menjadi ragu. Allah berkata, kalau kamu makan buah pengetahuan ini kamu akan mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, kalau kamu makan dari buah pengetahuan ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, saudara. Maka dari diskusi ini kita menemukan bahwa akhirnya pikiran Hawa mulai ragu dengan firman Allah. Ia sekarang melihat pohon pengetahuan itu sebagai pohon yang begitu menarik. Karena hatinya mulai tertarik dan terpikat, saudara. Saudara, iblis akan selalu berusaha menjamah pikiran manusia untuk meragukan firman Allah. Itulah sebabnya di bagian yang lain Alkitab berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan di sana artinya jangan memberi ruang, jangan memberi tempat untuk iblis bekerja, untuk iblis berpijak. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis akan berusaha membuat kita ragu akan kebenaran. Iblis akan membuat kita meragukan kebaikan Allah. Iblis akan berusaha membuat pikiran kita untuk mencurigai Tuhan. Seperti Hawa. Dibuat iblis supaya dia berpikir yang salah tentang Tuhan.
Seakan-akan Tuhan itu tidak baik menyembunyikan sesuatu yang baik bagi Hawa ini. Saudara, terkadang kita akan diperhadapkan dengan satu situasi yang mungkin sepertinya tidak seperti janji Tuhan yang begitu indah yang kita dengar. Maka di sana iblis bisa saja mulai meragukan kita akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika iblis mencoba Yesus, iblis berusaha juga meragukan kebenaran itu dalam diri Yesus. Iblis berkata, jikalau engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu. Karena ada firman yang mengatakan bahwa Allah akan menatang engkau. Iblis berusaha meragukan Yesus akan kepastian dan kebenaran kebaikan Allah. Iblis berusaha supaya iblis meragukan kebenaran itu. Tapi Yesus tidak pernah ragu akan kebenaran. Sehingga Yesus tidak perlu membuktikan apakah firman itu benar atau tidak. Karena kebenaran firman Tuhan pasti adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kita tidak perlu mencobai Allah untuk membuktikan kebenarannya. Ini bicara tentang iman yang teguh pada kebenarannya, saudara. Yesus tidak harus melompat untuk membuktikan bahwa perkataan Allah itu benar. Yesus tidak harus menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi untuk membuktikan apakah Allah akan menata hidupnya. Amin. Karena ini tentang kebenaran yang ada dalam hati kita. Iblis akan berusaha meragukan kita. Apakah Allah benar-benar mengasihi saya? Apakah Allah benar-benar menjawab doa saya? Apakah Allah benar-benar akan melakukan sesuatu yang ajaib untuk saya? Kalau keadaan mungkin tidak sesuai dengan yang kita alami, saudara, jangan pernah biarkan. Kita harus memahami itu adalah strategi dan rencana iblis membuat manusia itu ragu dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau manusia sudah ragu dengan kebenaran firman Tuhan, akan dengan mudah dia akan jatuh dan dikuasai oleh iblis. Saudara, rencana iblis yang ketiga, iblis berencana untuk membangkitkan emosi manusia agar membenci Allah. Membuat manusia itu tidak mengasihi Allah. Tapi sebaliknya, rencana iblis adalah membangkitkan emosi di dalam hati manusia, di dalam jiwa manusia, supaya manusia itu membenci Allah. Saudara, di ayat yang kelima, iblis berkata kepada Hawa bahwa Allah tahu pada waktu engkau memakan pohon pengetahuan itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, ini perkataan yang jahat yang dilontarkan iblis. Iblis membuat pernyataan yang menuduh Allah sebagai pribadi yang tidak jujur. Tujuannya apa, saudara? Agar manusia membenci Allah. Jadi dalam diskusi Hawa dengan iblis, iblis mengajukan pertanyaan yang seakan-akan bahwa Allah sengaja menyimpan kebaikan itu untuk manusia. Jadi iblis mulai menuduh Allah. Iblis menjama emosi perasaan Hawa, supaya Hawa sesudah meragukan kebenaran, maka Hawa membenci Allah. Hawa tidak mengasihi Allah. Dan keputusan manusia di ayat yang ke-6 sudah dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, perhatikan, setelah dia ragu, maka dia mulai tidak mempercayai Allah. Mulai ada kebencian di hati Hawa ini.
Maka keputusan Hawa menunjukkan bahwa manusia telah terperangkap dalam jerat dan tipu daya iblis, sehingga Hawa tidak mempercayai Allah. Keputusan Hawa ini adalah tindakan perlawanan terhadap Allah. Amin. Ini tindakan perlawanan. Allah berkata bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan kamu akan mati. Tapi Hawa berbuat yang sebaliknya untuk menunjukkan perlawanan. Dia mengambil buah itu. Dia lebih mempercayai perkataan ular, yaitu iblis, saudara. Kenapa? Karena sudah ada keraguan. Karena akhirnya emosinya yang dijamah oleh iblis, timbullah rasa kebencian. Berarti Allah tidak baik. Masa Allah menyembunyikan sesuatu yang baik dari dirinya? Maka akhirnya dia mengambil satu keputusan yang melawan Allah. Dia mengambil buah pengetahuan itu, saudara. Saudara, dikatakan dalam Hosea 6 ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap Allah. Mereka telah melangkahi perjanjian di Adam. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Hawa. Melangkahi perjanjian dengan Allah. Berkhianat terhadap kesetiaan dengan Allah. Karena apa? Karena adanya kebencian di hati terhadap Allah. Karena adanya keraguan. Sehingga ia tidak lagi mempercayai Tuhan. Itu adalah rencana iblis.